sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami, ya Roh Kudus. Oh, lebih dalam bersama dengan Tuhan, mari bersyukur. Hanya bersama dengan Kau kami menikmati hidup yang penuh kekuatan baru dan hidup yang penuh dengan kemenangan. Tuhan, ini umat-Mu. Kami persembahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Apabila ada di antara mereka yang hari ini hadir dengan beban berat di hidup mereka, kami berkata penghiburan dan jamahan Tuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Engkau memulihkan hati umat-Mu, Engkau menyegarkan dan menguatkan hidup umat-Mu. Apabila di antara mereka ada yang punya kelemahan dan sakit penyakit dimanapun mereka berada, Engkau menjamah mereka pagi ini. Kami berkata di dalam nama Yesus, anugerah-Mu yang menyembuhkan umat-Mu, sehingga umat-Mu Tuhan menerima terus segala hal yang baik dan terbaik daripada Engkau bagi hidup mereka. Kami umat-Mu sekarang membuka hati dan pikiran kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sebab kami ini siap mendengar. Hanya dalam nama Yesus kita beri tepuk tangan hanya kepada Yesus kita. Ucap syukur sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati. Pasal 18 ayat 17-19 inilah bunyi firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, kata Yitro kepada Musa. Dan Allah akan menyertai engkau, adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Ayat yang berikutnya, 20 dikatakan, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang. Ya, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang, 22. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita hari ini mau belajar dan menuntaskan apa yang sudah sebulan ini kita belajar. John Maxwell, ahli kepemimpinan dunia itu berkata bahwa segala sesuatu jatuh dan bangun bersama dengan kepemimpinan. Saudara, ini prinsip sederhana tapi penting. Yang melihat sesuatu itu jatuh atau sesuatu itu bangun, lihat pemimpinnya. Sekali lagi, segala sesuatu itu jatuh dan bangun bersama dengan para pemimpin, dengan kepemimpinan. Saudara sekalian, lihatlah keluarga-keluarga yang rusak. Walaupun mungkin di keluarga-keluarga yang rusak ada banyak masalah, saudara sekalian. Tapi kalau ada pemimpin yang baik, suami, laki-laki, Alkitab ngomong dengan jelas. Ya, laki-laki adalah pemimpin, suami adalah pemimpin di keluarga. Maka kita akan melihat sebuah keluarga walaupun mungkin punya masalah, tapi bisa mengalami kebaikan, saudara sekalian. Bisa mengalami kebaikan. Tetapi sebaliknya kalau laki-lakinya sudah bermasalah,
Laki-lakinya sudah bermasalah. Di jemaat ini saya sudah terlalu banyak melihat dan Anda mungkin terlalu banyak melihat. Ketika ada seorang laki-laki bermasalah, ya, saudara sekalian, laki-laki suami yang jatuh dan tidak memperbaiki diri. Ada orang yang jatuh tapi memperbaiki diri. Tapi ada laki-laki yang jatuh dan tidak berusaha bertobat, tidak memperbaiki diri. Apa yang terjadi? Keluarganya akan pecah dan hancur dan perceraian bisa menjadi sesuatu yang datang di depan mata. Sekali lagi saya ingat saudara sekalian, seorang pendeta di Jogja, saksi. Ini pendeta yang suka khotbah di kegerakan kaum pria. Satu kali dia saksi tentang seorang pria di kota Cirebon yang mengalami pemulihan daripada Tuhan. Keluarga pria ini sudah pisah, sudah cerai resmi, sudah cerai resmi. Dan kemudian saudara-saudara sekalian, laki-laki ini mengikuti satu pelayanan pria sejati, trek pria sejati. Dan ini kesaksiannya, laki-laki itu dijamah oleh Tuhan, laki-laki itu diubahkan oleh Tuhan, dan laki-laki itu sekarang tahu bahwa dia mau kembali berbaik kepada bekas istrinya dan anak-anaknya, dan dia harus melakukan prinsip firman Tuhan. Di kesaksian Pak Pendeta ini, saudara, saya ingat bagaimana pendeta ini berkata, laki-laki ini kemudian mendatangi bekas istrinya dan berkata, izinkan saya melayani anak-anak kita. Pagi sama siang saya antar sekolah dan pulang jemput dari sekolahan. Dan saudara sekalian, istrinya meremehkan dia, bekas istri itu meremehkan dia. Ya, kira-kira ngomong apa bisa kamu itu? Wong dulu kamu aja nggak pernah perhatian sama keluarga, apa bisa? Tapi dia bilang kasih saya kesempatan. Dan kemudian laki-laki ini mulai menjalankan. Pagi antar anaknya, siang jemput anaknya, dan dia jalankan itu 2 bulan, 3 bulan. Masih belum ada perubahan dari sikap bekas istrinya, karena sudah cerai, bekas istrinya. Tapi saudara sekalian, dalam jangka waktu sekitar hampir setahun kemudian, istrinya baru mulai berkata, 1 tahun baru meyakinkan istrinya untuk berkata, kayaknya kamu memang sudah berubah. Kayaknya kamu memang sudah berubah. Dan saudara-saudara sekalian, akhirnya keluarga ini bisa dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, keluarga itu bisa punya masalah. Tapi kalau laki-lakinya itu jadi pemimpin yang baik dan bukan hanya baik, tapi ngikuti firman Tuhan, segala sesuatu yang rusak bisa dipulihkan. Anda bisa lihat di kantor, di perusahaan, saudara sekalian, di pabrik, di pelayanan-pelayanan, ya. John Maxwell bilang sesuatu yang kelihatan sangat kejam, ya, ketika dia ditanya, apa saranmu bagi perusahaan atau organisasi yang sedang turun? Ya, dia berkata, 1, perbaiki sistemnya, 2, ganti pemimpinnya, potong aja pemimpinnya kalau nggak bisa berubah. Wow, itu sesuatu yang mungkin tidak biasa buat kita, tapi di dunia kepemimpinan kebenarannya ada demikian. Segala sesuatu itu jatuh dan bangun bersama dengan kepemimpinan. Anda mungkin yang muda-muda tahu tentang kisahnya perusahaan Apple, ya. Sekarang kita pakai iPad, iPhone, saudara sekalian, MacBook, saudara-saudara sekalian. Kita pakai alat-alat yang bagus dari perusahaan Apple. Apple diberdirikan oleh seorang namanya Steve Jobs, saudara sekalian. Dan dia seorang yang visioner, dia pemimpin yang visioner. Mungkin pendekatan manusianya dia nggak terlalu pinter, tapi dia ngerti jauh ke depan. Dia punya visi buat perusahaan. Kalau Anda baca atau lihat filmnya tentang Steve Jobs dan Apple Corporation, saudara, Anda tahu bahwa pada waktu tertentu setelah sekian tahun memimpin perusahaan Apple, maka kemudian Steve Jobs itu disingkirkan, ya, yang punya perusahaan ini disingkirkan. Dan kemudian dalam sejarahnya perlahan tapi pasti perusahaan Apple itu kemudian turun, saudara sekalian, omset penjualannya, strategi visioneri dari perusahaannya itu semua turun. Sampai kemudian setelah mereka nyerah semua di perusahaan itu, pada satu titik mereka minta Steve Jobs masuk lagi ke perusahaan. Dan kalau Anda baca sejarahnya, lihat filmnya, judulnya Jobs, ya, tentang Steve Jobs, saudara, sejak dipegang oleh Steve Jobs kelihatannya tahun 2007, itulah pertama kali dia mengeluarkan namanya iPhone 1, ya, iPhone 2, sekarang sudah iPhone ke-10, saudara sekalian. Lalu kemudian keluar namanya iPad, keluarnya namanya iPod, keluar namanya MacBook, saudara. Dan semua berkembang, developing dengan luar biasa. Kenapa? Pemimpinnya diganti, perusahaannya kemudian naik dengan luar biasa. Segala sesuatu jatuh dan bangun bersama dengan para pemimpin. Anda bisa cari contoh banyak dan menemukan kebenaran ini dimanapun tempat. Sekali lagi, dimanapun tempat, sebab ini prinsip. Kita katakan prinsip ini yuk, saudara-saudara sekalian, kita katakan bersama, katakan 2, 3. Segala sesuatu jatuh dan bangun bersama. Sekali lagi, ini prinsip.
Anda kalau mau lihat keluarga baik, perusahaan baik, pabrik baik, kantor baik, gereja baik, komsel baik, ini prinsip. Kita katakan lagi 2, 3. Segala sesuatu jatuh dan bangun bersama kepemimpinan. Nah, saudara, dalam sharing pemimpin hari ini, saya pengen sharing bahwa ada 2 jenis pemimpin yang harus kita ketahui sehubungan dengan sharing ini. Saya mengkategorikannya, yang pertama ada pemimpin di atas kita. Ketika kita memilih pemimpin, maka kita harus tahu minimal ada 2 jenis pemimpin. Pertama, pemimpin di atas kita. Yang kedua tentunya pemimpin saudara yang ada di bawah kita. Ya, pemimpin yang ada di bawah atau di bawah pengaruh kita. Setiap kita sedang memimpin. Ada pemimpin di atas kita, ada pemimpin di bawah kita. Ada orang tua kita, mungkin ada adik-adik kita. Saudara-saudara sekalian, dan perbedaan dari kedua jenis pemimpin ini ada demikian. Kita bisa memilih pemimpin di bawah kita. Kalau Anda megang kantor, perusahaan, posisi tertentu, Anda bisa memilih pemimpin di bawah. Tapi saudara sekalian, tentang pemimpin di atas, ya, kita belum tentu bisa memilih pemimpin di atas kita. Belum tentu. Nah, kesempatan buat kita, saudara, hari ini Tuhan yakinkan saya untuk khotbah ini. 1 bulan lagi, 17 April 2019, Anda akan punya kesempatan memilih pemimpin di atas Anda. Ini hanya 5 tahun 1 kali. Ini hanya 5 tahun 1 kali. Dan mungkin Anda akan menjalaninya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kelipatan 5. Selama negara kita masih berdiri. Dan saudara sekalian, ini kesempatan penting. Lebih penting daripada waktu-waktu yang lalu. Saya tidak berusaha berbicara tentang politik praktis banyak-banyak. Tapi inilah memang waktunya. Ya. Para ahli percaya ini adalah 2019 sebuah titik pertarungan ideologis. Ini akan jadi batu ujian, apakah negara Indonesia yang didirikan 1945 dengan dasar Pancasila dan UUD 45, negara kesatuan Republik Indonesia di atas suku, ras, agama, dan golongan tetap akan eksis, atau kalau kalah, kita akan berhadapan dengan saudara sekalian idealisme, radikalisme. Radikalisme, saudara sekalian, yang akan membuat negara ini menjadi satu agama. Dan saudara-saudara sekalian, Anda tahu ini sebuah pertarungan yang tidak main-main, saudara sekalian. Kita harus punya sebuah pengertian yang mendesak tentang perkara ini ya. Saya lihat video seorang pastor, ya seorang romo Katolik berani ngomong gini, Anda yang 17 April nanti sampai tidak pergi ke TPS dan memberikan suara Anda itu kata romo. Ini kata romo ya. Anda itu seorang pengkhianat negara. Menyerahkan negara kepada pihak yang salah dengan cara tidak ngambil kontribusi, menyatakan suaramu. Karena itu saudara sekalian 17 April ini penting. Saudara, saya tidak bicara tentang 1 atau 2, tapi kita sekarang belajar. Bagaimana prinsip memilih pemimpin ya. Bagaimana Alkitab telah menunjukkan bagaimana prinsip memilih pemimpin. Nah, pemimpin ini bisa pemimpin di bawah kita atau pemimpin di atas kita. Kalau Anda orang-orang yang diberi kepercayaan untuk memimpin, bagaimana memilih pemimpin di bawah? Bagaimana melihat apa yang harus ada dalam hidup mereka? Kalau Anda memilih pemimpin di atas juga sama. Prinsipnya sama. Bagaimana kita bisa memilih para pemimpin kita? Nah, saudara sekalian, ada 3 perkara yang kita bisa belajar dari Alkitab. Yang pertama, memilihlah pemimpin, saudara-saudara sekalian. Memilih pemimpin itu pertama-tama selalu melihat tentang karakternya yang baik. Karakter. Katakan karakter. 2, 3. Katakan lagi 2, 3. Karakter. Saudara sekalian, Keluaran 18 ayat 21 mengatakan demikian. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu. Atau kita baca sama-sama yuk. Apa yang Alkitab katakan. Katakan yuk 2, 3. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang dan takut akan Allah. Katakan, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang. Katakan, 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ini ayat pegangan kita yang kita gali dari firman Tuhan. Saudara, dari Keluaran 18:21 ini kita mendapatkan 4 kriteria bagaimana seorang pemimpin itu seharusnya. Atau 4, saudara, ciri dari pemimpin yang dicari. Ada 4 ciri. Saudara sekalian, 4 cirinya adalah yang pertama, pemimpin yang cakap.
Kedua, pemimpin yang takut akan Tuhan, takut akan Allah. Ketiga, pemimpin yang dapat dipercaya. Keempat, pemimpin yang membenci pengejaran suap. Saudara-saudara, ada 4 ciri. Nah, sekarang kita perhatikan Alkitab, atau kita bisa menyimpulkan dari 4 ciri ini, kalau Anda lihat poin B, C, dan D, maka 3 poin ini bicara tentang karakternya. Maka, ketika kita memimpin seorang pemilih, pertama-tama lihat karakternya. Pemimpin di bawah kita, lihat karakternya. Pemimpin di atas kita, lihat karakternya. Sama prinsipnya. Milih pemimpin, saudara sekalian, lihat karakternya. Anda kalau mau jadi pemimpin, perhatikan karakternya. Ini pelajarannya buat kita. Saudara-saudara sekalian, karakter dulu yang dicari. Nah, mungkin sharingnya lebih jauh begini. Apa toh karakter itu? Apa karakter? Saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia menafsirkan karakter adalah, mendefinisikan karakter adalah sifat batin. Jadi karakter itu sifat batin. Satu sifat yang ada di batin. Yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, akal pengertian, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Karakter itu sifat batin. Di mana sifat batin itu mempengaruhi. Pikirannya dipengaruhi, perilaku, budi pengerti, tabiat dipengaruhi oleh sifat di batin. Sifat di batin, sifat di batin. Nah yang lain, W.P. Saunders berkata, karakter adalah sifat nyata. Dan itu bisa berbeda yang ditunjukkan oleh setiap individu. Nah, kita coba pelajari ini dalam pertolongan Roh Kudus lebih dalam. Saudara, perhatikan, ada perbedaan antara kepribadian sama karakter. Sekali lagi, ada perbedaan antara kepribadian sama karakter. Oh, orang itu kepribadiannya ceria. Nah, itu kepribadian. Oh, orang itu kepribadiannya tenang, kalem. Nah, itu kepribadian. Oh, orang itu kepribadiannya mungkin apa? Semangat. Itu kepribadian. Nggak bisa dibuat-buat. Ada orang, oh itu kepribadiannya dia cool. Ya, kelihatan tenang sekali, cool. Ada orang seperti itu kepribadian. Nah kalau kepribadian, saudara sekalian, itu datang dari Tuhan. Setiap kita dilahirkan dengan kepribadian yang berbeda. Anakmu 2, 3, kepribadiannya beda. Dan kepribadian itu sesuatu yang mungkin bisa diubah, tapi sifat dasar kepribadian itu adalah berasal dari Tuhan. Nah kalau karakter itu apa? Karakter itu sifat batin. Nah kalau karakter sifat batin itu maksudnya bagaimana Pak Gideon? Ini yang saya bisa sharingkan. Karakter itu dibentuk saudara sekalian dari keputusan Anda tiap hari. Tiap hari, keputusan, kata kuncinya orang punya karakter itu lahir karena dia udah melatih dirinya, memutuskan tiap hari. Contohnya, saudara sekalian, karakter takut akan Tuhan yang tadi kita lihat. Karakter takut akan Allah. Saudara, ini tidak lahir, ini bukan kepribadian, ini karakter, sifat batin. Sama-sama orang Kristen bisa belum tentu kita orang takut akan Tuhan. Banyak orang Kristen pergi ke gereja, tapi korupsinya jalan terus. Dosanya jalan terus. Nah kalau supaya jadi karakter takut akan Allah, gimana Pak Gideon? Yang saya pahami adalah orang takut akan Allah itu melatih dirinya. Takut akan Allah di kampus, takut akan Allah di kantor, takut akan Allah di keluarga. Ada orang memutuskan takut akan Allah. Tidak ada orang memutuskan tetap takut akan Allah. Ada bos tetap takut akan Allah. Tidak ada bos tetap takut akan Allah. Sementara Anda tiap hari melakukan dengan konsisten keputusan-keputusan takut akan Allah, takut akan Allah, takut akan Allah, maka di dalam hidup Anda akan mulai timbul karakter takut akan Allah. Kalau Anda berlaku tidak takut akan Allah, biasanya ada sesuatu yang gak enak di sini. Ada sesuatu yang gak pas. Orang takut akan Allah bisa jatuh dalam dosa, bisa. Seperti Daud. Seperti Daud, dia bisa dosa berzina, dan saudara sekalian, tapi apakah dia orang takut akan Allah? Puji Tuhan, ya. Karena ketika Nabi Nathan menuding dirinya, dia berkata, kamulah orang yang berdosa itu. Langsung dia berkata, aku sudah salah sama Tuhan. Saudara sekalian, itu karakter. Tapi lihatlah Saul. Lihatlah Saul. Saul sama-sama salah. Dibilang sama Nabi Salomo, kamu sudah salah.
bukannya merendahkan diri, tapi Saul malah gini, megang tangannya Nabi Salomo. Tolong, bahasa ini, jangan kelihatan di depan orang banyak. Kasih aku hormat di depan rakyat Israel. Jadi beda. Daud salah, dituding sekalipun karena takut akan Allah, aku salah. Saul salah, dikasih tahu, kamu itu salah, dia malah jaga wibawaku. Ya, itu Alkitab bilang Nabi Salomo itu diseret. Hormati aku di depan rakyat. Jadi orang itu sama-sama ngerti Tuhan, tapi perilakunya beda. Satu takut akan Allah, satu tidak takut akan Allah, sama. Orang takut akan Allah itu mungkin bisa jatuh dosa, tapi dia bangkit lagi dan belajar lagi, membuat keputusan lagi. Dengarkan, kata kuncinya keputusan. Saudara, tidak ada pernah lebih penting tentang hal ini di hidup pemimpin. Keputusan, keputusan. Dalam nama Yesus, keputusan. Terus takut akan Allah sehingga terbentuk karakter takut Allah dalam kehidupannya. Dapat dipercaya ini juga karakter. Ini karakter dibentuk tidak dalam satu malam. Dibentuk sekali lagi, dari keputusan. Keputusan, keputusan, keputusan. Dapat dipercaya masalah keuangan. Itu keputusan. Ya, keputusan. Yang dilakukan terus sampai terbentuk sebuah karakter. Sampai dia gini, kalau dia luput dengan kepercayaan, dia rasanya nggak enak sendiri. Dia udah tahu, aku nggak pas. Jadi tanpa disuruh bertobat, dia sudah bertobat sendiri. Ya, tadi pagi anak rohani kita duduk di sebelah sana. Tadi pagi saya presentasi di depan umat. Mungkin juga Anda tahu, Mas Dwi Setiowiranto yang sekarang punya wedding organizer DSW, yang kelihatannya cukup laris di kota Salatiga. Bulan Mei ini ada 5 minggu, dia punya 5 event. Berarti setiap minggu dia punya event, dia cukup laris. Dan saudara, beberapa tahun lalu dia kesaksian di SPI, kelas SPI kita, dia saksi. Bagaimana dulu dia punya utang di kota Salatiga dan sempat pergi melarikan diri, tidak ngurusi utang-utangnya, ditinggal saja. Ditinggal saja. Tapi waktu dia kembali ke Salatiga dan dia bilang gini, saya dengar khotbahnya Pak Gideon, Kalau orang punya utang itu belajar bayar. Kalau belum bisa bayar, coba ditemoni orang yang kepadanya kita berhutang. Minta waktu, minta izin, tidak diem saja. Ngomong, give me time, kasih aku waktu. Dan dalam 2 tahun dia menyelesaikan utang sekian ratus juta rupiahnya, di kota Salatiga. Anda tahu Mas Dwi yang istrinya di sini suka mimpin pujian Mardiana, dan kemudian sekarang orang-orang percaya kepada dia. Orang-orang percaya kepada dia. Orang-orang percaya kepada dia tentang keuangan. Dia cerita satu orang yang dulu sempat dihutangi, sekarang adalah orang yang sama yang berkata sama dia, saya pinjemi kamu lagi aset dari perusahaan saya. Karena dia telah memulihkan kepercayaan. Nah, dapat dipercaya ini sebuah, saudara, karakter yang dibentuk. Kuncinya apa? Keputusan benar, keputusan tiap hari. Belajar tanggung jawab, walaupun abot dijalani. Buktinya ada orang di tengah kita, Dwi Setiowiranto. Tadi pagi dia ibadah, saudara sekalian. Karakter itu penting. Saya lihat di GBI Battle Area Jawa ini banyak orang yang karakternya udah diubahkan. Dan saudara-saudara sekalian, itu karakter itu sangat penting buat para pemimpin. Begitu para pemimpin karakternya berbeda dari yang seharusnya, maka kita lihat para pemimpin jatuh. Pemimpin tidak berada lagi di tempat yang sebagaimana mestinya. Karena itu saudara sekalian, kalau kita mau milih pemimpin, perhatikan saudara sekalian ya, pemimpin ya dicari karakternya, benci pengejaran suap. Ya, Indonesia kita itu sudah dilukai banyak tentang perkara ini. Bagaimana pejabat-pejabat pemerintah ketika harus tanda tangan saja masih mikir, aku bisa dapat berapa dari tanda tanganku? Aku minta 15%, aku minta 20%. Padahal mereka sudah dibayar sama negara. Pikiran pejabat kita itu ada banyak. Tidak semua, tapi banyak. Tidak semua, jelas. Tapi memang ada oknum-oknum yang terus cari kesempatan, cari duit.
Saya ingat beberapa tahun lalu, mungkin Bu Erlin masih ingat ya, di tengah saya ini, kita dapat bantuan komputer dari Kota Salatiga. 7,5 juta rupiah ya Bu Erlin, 7,5 juta rupiah. Sudah uangnya dibawa pulang Bu Erlin ke gereja kita, lalu kok katanya Bu Erlin ya, ada orang dari kantor sana, wali kota sana, nggak tahu siapa, datang ke Bu Erlin, minta uangnya ada yang dikembalikan. Katanya pemberian bantuannya kelajuan, bahasa Jawanya itu kelajuan, artinya kelebihan. Ibu diminta balik berapa itu? 500.000 rupiah. 500.000 rupiah ya. Kelajuan 500.000 rupiah. Kelajuan, jadi pemerintah ngasih bantuan itu terlalu banyak 500.000 rupiah. Saya tanya, pemerintah kita goblok apa enggak? Kan enggak mungkin toh enggak goblok. Masa bantuan bisa kelebihan 500.000 rupiah? Nah hari itu Bu Erlin nelpon saya. Saya enggak bisa dihubungi, terus mungkin Bu Erlin enggak enak sama orang itu, dikembalikan uangnya. 500.000 rupiah. Tapi begitu saya tahu, saya hari itu, ya memang pesennya sama Bu Erlin, rodok keras ya Bu Erlin ya. Ibu Erlin balik ke kantor wali kota. Jaluk 500.000 nih, harus kembali ke gereja Betel Area. Sampai gak kembali, aku yang berangkat ke sana. Tak buabat kabeh. Gemes kalau lihat orang-orang itu, ya korupsinya luar biasa. Dan hari itu Bu Erlin bisa menangani dengan baik, uang bisa kembali. Tapi maksud saya gini loh, saudara kita harus punya pemimpin tuh spirit ini. Ya, jadi gini ya, kalau di Indonesia ini, saya tahu memang Anda tidak mudah. Ada orang yang laporan sama saya gini, Pak Gideon, departemen saya tiap tahun mau ngadakan satu acara dapat 8 juta rupiah dari pemerintah. Tapi harus dipotong sampai sekitar 3 jutaan rupiah. Bagaimana saya menghadapi ini? Sebab kalau enggak ngasih 3 juta rupiah sama oknum itu, yang 5 juta rupiah enggak bisa turun, enggak bisa ngadakan acara. Tapi kalau saya keras, uangnya nggak turun. Tapi kalau enggak, saya juga merasa nggak enak terhadap yang 3 juta dipotong ini. Gimana sikap kita? Nah karakter, karakter. Saya berbagi sama Anda, bukan saya orang baik, tapi karakter. Saya bilang sama dia, minimal gini Pak, kalau tahun ini dipotong 3 juta, tahun depan usahakan dipotong cuma 1 juta. Mulutnya jangan nutup, mulutnya harus ngomong. Kamu motong uang dari departemen. Jangan banyak-banyak, minimal ngomong. Nah kalau Anda ngikuti semua sistem buruk di negara ini, saya berkata kalau negara kita korupsi, kamu adalah orang yang ikut tanggung jawab dalam korupsi negara kita. Saudara sekalian, udah waktunya kita nih terus mempromosikan karakter yang baik, karena banyak pemimpin itu betul-betul dicari karakternya. Nah kalau memilih pemimpin baik di atas atau di bawah, ayo saudara sekalian, ngelihat karakternya. Anda mau milih presiden sebentar lagi, Anda mau milih calon legislatif, coba dikenali, coba tanya-tanya ya, yang di kampung Sidomukti, tanya orang baiknya siapa. Kalau di kampung Kalicacing, ini apakah ini baik, karakternya baik? Nah, wah, yang itu tuh sudah biasa ngambil uang pemerintah. Nah yang gitu-gitu seharusnya Anda tidak pilih. Kalau Anda pilih lagi berarti Anda tidak lebih baik dari mereka. Anda adalah bagian sistem bobrok dari kepemimpinan yang ada di bangsa dan negara kita. Saudara, ini sesuatu yang keras tapi penting. Karena saudara sekalian, karakter itu sifat batin yang mempengaruhi, dibentuk tidak semalam. Dan itu adalah akibat. Kalau Anda mau belajar membangun karakter, tentunya kita belajar bersama. Itu dibangun dari keputusan. 1, 2, 3, terus menerus. Mungkin satu kali bisa luput, bangkit lagi, putuskan lagi yang benar. Maka Anda sedang menuju kepada karakter yang lebih baik dalam hidup Anda. Nomor 2, bagaimana memilih pemimpin di bawah dan di atas kita. Bagaimana memilih pemimpin yang di bawah dan di atas kita. Sebelum ke sini saya kok kelingan ya. Orang-orang yang, ya, kenapa saudara hutang itu harus dibayar? Itu karena sekali lagi membentuk karakter kita. Ada cerita katanya orang Kristen itu tentang gaya tentang keuangannya bisa dilihat
dari bulan ke bulan. Katanya orang Kristen kalau habis gajian lagunya beda. Kalau habis gajian lagunya, semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Duit oke saskianya. Tengah bulan, rodok mepet-mepet, sudah mulai kurang, nyanyinya berubah. Ku tahu Tuhan pasti buka, apa katanya, jalan. Nah, nanti kalau sudah akhir bulan, betul-betul kepepet, butuh utang, lagunya juga berubah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Kabeh dianggap bersaudara karena mau utang. Nah mungkin saudara, utangnya kita nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa ngomong, utang mungkin sesuatu yang masih bisa dipahami, tapi pertanyaannya, seberapa Anda bisa cukup dipercaya dengan uangnya orang? Seberapa Anda cukup takut akan Allah? Ya, kadang-kadang sudah jatahnya bayar, beberapa orang kalau nggak ngomong bikin status. Waktu utang, status terakhir gambar Facebook ya, ada meme lucu. Meme apa meme itu? Yang kalau meme ya. Kalau pas utang tuh wajahnya kayak kucing, manis, bulat, saudara sekalian, wadai sayu gitu. Tapi begitu ditagih utangnya, gambarnya kayak kucing garong. Saudara sekalian, orang-orang menceritakan itu semua dan seharusnya sekali lagi orang-orang Kristen terus memikirkan tentang karakter dan apalagi ketika memilih para pemimpin terus memperhatikan karakter adalah poin utama untuk memilih pemimpin di bawah dan di atas. Yang kedua, bagaimana kita memilih pemimpin? Memilihlah pemimpin yang mampu. Baru ini ya, Saudara, Keluaran 18 ayat 21. Walaupun saudara sekalian itu diterapkan ya, atau maksudnya ditulis di awal, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, 150 dan 10 orang. Walaupun itu ditulis pertama, tapi kalau Anda lihat perbandingannya adalah 1:3. 1:3. 1:3. 3 ini jelas tidak bisa dianggap tidak penting. Walaupun mungkin ada di urutan 2, 3, 4. 3 poin ini adalah bicara karakter. Nah, tapi milih pemimpin juga yang kompetensi, yang cakap. Saudara sekalian, kata cakap diterjemahkan oleh Alkitab The Message. Saudara-saudara sekalian dengan kalimat atau dengan kata maksud saya kompeten. Carilah pemimpin yang kompeten, pemimpin yang memiliki kemampuan. Memang carilah pemimpin yang punya kecakapan. Anda lihat nih, saudara sekalian waktu milih pemimpin, dia punya kecakapan apa tidak? Ya. Saudara sekalian, pemimpin-pemimpin kita itu perlu punya kecakapan. Ya, saya tanpa bermaksud mempromosikan pihak manapun, tapi saya menghargai apa yang telah terjadi. Ya, mungkin seperti Pak Ahok ya, dengan kecakapan sebagai pemimpin. Minimal kita bilang Jakarta dulu lah, walaupun Pak Ahok sekarang sudah nggak memimpin, tapi saudara lihat bagaimana kepemimpinan di masa dia, kecakapan mengambil keputusan. Anda kalau ke Jakarta, Anda sekarang bisa ke satu Simpang Semanggi. Simpang Semanggi sekarang namanya bukan Simpang Semanggi. Kalau dulu Anda di Semanggi, satu jalan begini, kemudian ada bentuk semanggi di jalan layang. Sekarang namanya Simpang Susun Semanggi. Simpang Susun Semanggi. Jadi Simpang Semangginya sudah ada, tapi sekarang susun, double. Simpang Susun Semanggi. Itu kecakapan kepemimpinan Pak Ahok. Yang ngerti regulasi, cakap, kompeten, ngerti regulasi, saudara sekalian, perpajakan, ngerti regulasi hukum-hukum saudara sekalian yang ada di Jakarta. Dia membangun Simpang Susun Semanggi itu kita tahu tidak memakai dana pemerintah, tidak memakai dana APBD pemerintah. Dia, saudara sekalian, gedung-gedung yang tinggi di sekitar Semanggi yang harusnya dipinalti karena melanggar aturan pembangunan, dipinalti sama dia, dimintai CSR ya, dimintai CSR. Apa itu CSR itu? Social responsibility. C-nya itu apa itu?
Corporate Social Responsibility. Jadi mereka kan punya dana CSR. Itu penaltinya diwujudkan dalam CSR, dimintai semua, dikumpulkan, lalu bangun simpang semanggi. Karena apa? Dia punya kecakapan, kompetensi. Dia ngerti peraturan-peraturan publik. Dia membaca, dia ngerti tata caranya menarik uang sesuai dengan peraturan yang ada dan semua perusahaan tidak bisa mengelak. Dia dipuji dengan kompetensinya, mencari uang, saudara sekalian, tanpa memberatkan pemerintah. Pemimpin perlu punya kompetensi seperti ini. Kecakapan untuk memimpin, kecakapan ngambil keputusan. Ngambil keputusan itu nggak mudah loh. Kalau Anda sudah jadi pemimpin yang umum-umum, kalau ngambil keputusan itu terus begini aja. Apa itu namanya? Kalau A ya A, B ya B, sudah sesuai peraturan. Tapi kalau pemimpin yang levelnya lebih tinggi, ketika ngambil keputusan, dia harus melihat kotak besarnya. Dia akan berpikir gini, kalau aku ambil keputusan ini, efeknya akan seperti ini. Aku ambil keputusan ini, efeknya akan seperti ini. Aku ambil keputusan ini, efeknya seperti ini. Lalu dia cari di mana resiko paling sedikit bagi perusahaannya, dan dia kemudian ambil keputusan. Enggak mudah. Butuh kecakapan, ada banyak informasi yang harus ditangkap sebelum membuat sebuah decision di lapangan. Saudara sekalian, itu kecakapan. Kecakapan untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu ternyata sebuah kecakapan. Belum lagi kecakapan tentang komunikasi. Saya lihat kecakapan komunikasi itu sederhana tapi penting. Ya. Satu kali saya rapat di Jakarta, saya baru ketua BPD. Berarti itu mungkin 4 tahun lalu sekitar 2014-2015. Rapat di Jakarta, ketua-ketua BPD, Badan Pekerja Daerah GBI dari seluruh Indonesia dikumpulkan. Lalu berdirilah seorang bendahara. Ini memang orang kaya di Indonesia. Dia nyumbang rata-rata 1 miliar. Lalu dia berdiri di depan kita dan dia coba mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik sebagai ketua-ketua BPD. Tapi ternyata proses komunikasinya ditolak sama banyak teman saya. Kenapa? Karena dia ketika ngomong, dia tuh gini, kalian, seolah-olah kita tuh anak buahnya dia. Jadi selesai rapat itu teman-teman saya nggak suka. Siapa dia? Dia pikir dia itu sama dengan kita. Ya, walaupun mungkin respon teman-teman saya nggak selalu betul, tapi saya bisa memahami hari itu dia seolah-olah menempatkan diri di atas. Dengan berkata, kalian. Kita ini bukan pegawaimu, kita ini ngurus organisasi. Seharusnya kalau di ilmu komunikasi, umpamanya, kalau Anda mau menyentuh hati para pembicara Anda akan berkata dengan kata-kata yang tepat. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara. Itu lebih bagus daripada kalian. Nah, komunikasi itu sesederhana itu, tapi bisa mengakibatkan penolakan yang besar. Ya, anak-anak muda kadang-kadang kalau pas kesaksian di depan orang-orang tua, ya tanpa sadar mereka mengalami penolakan karena mungkin kalimat-kalimat, kata-kata yang dipilih. Kata-kata yang dipilih apa? Kata-kata kalau saksi mungkin aku, seolah-olah para pendengar kita tuh orang satu umur sama kita. Nah yang tua-tua nggak seneng, yang tua-tua nggak oke, aku. Mestinya ambil kata yang lebih tepat bahasa Indonesia. Kata apa? Saya. Lebih hormat, lebih pas. Saudara, ini kemampuan komunikasi. Banyak orang bilang, gitu aja kok dipermasalahkan. Coba Anda lakukan. Anda akan lihat apakah Anda akan ditolak atau Anda akan diterima. Karena kemampuan komunikasi Anda. Saudara-saudara, para pemimpin, atau kalau memilih pemimpin, saudara sekalian perhatikan kecakapannya. Dan kalau memang Anda mau pemimpin ini, sekarang kalau Anda pemimpin di atas ya, Anda mau pemimpin Anda di bawah, itu punya kecakapan itu, apa yang kita perlu lakukan? Saya percaya kita perlu investasi. Kirim ke seminar, kirim ke pendidikan, saudara sekalian, kasih kesempatan, saudara sekalian. Maka Anda akan membangun orang di bawah Anda ini menjadi besar. Tapi kalau memilih pemimpin di atas, apa yang perlu kita lihat? Lihat ini, saudara sekalian, ini yang paling akhir buat sharing firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Memilih pemimpin kita. Satu, perhatikan karakternya. Kedua, perhatikan kemampuannya. Ketiga, saudara, memilih pemimpin kita. Milihlah pemimpin yang punya pengalamannya. Loh, Pak, ada toh pemimpin yang
nggak punya pengalaman tertentu? Ada. Nah, coba sekarang kita renungkan sedikit. Kalau kita mau tahu apakah karakter seorang pemimpin itu baik dan dia mampu memimpin, kalau kita mau tahu apakah pemimpin itu karakternya baik, apakah pemimpinnya itu karakternya baik dan mampu memimpin, saudara sekalian, simple. Maka kalau kita mau tahu apakah dia pemimpin karakter baik, apakah dia pemimpin mampu memimpin, lihatlah pengalaman-pengalaman memimpin sebelumnya. Inilah yang dinamakan rekam jejak. Inilah yang dinamakan track record. Saudara sekalian, kalau mau memilih pemimpin di bawah, pemimpin di atas, saudara, pilih karakternya sudah, kompetensinya sudah. Nah sekarang perhatikan, dia udah pernah memimpin belum? Kalau sudah pernah memimpin, apa hasil kepemimpinannya? Inilah istilah track record, rekam jejak. Banyak orang sembrono dengan perkara ini. Sudah jelek, tetap dipimpin. Makanya saya setuju itu keputusan KPU terakhir. Ya, nggak tahu itu berhasil apa nggak? Napi mantan korupsi, halo? Harusnya tidak menjadi calon legislatif. Lah, gampang toh cara pikirnya. Waktu dulu mimpin sudah korupsi, ngapain lu pilih lagi? Logis gak? Dulu mimpin aja udah korupsi, ngapain lu pimpin lagi? Ini kalau ngomong kerasnya, jangan-jangan kamu milih lagi karena kamu tidak beda jauh sama dia. Sama-sama seorang koruptor. Satu kali saya agak apa yang namanya, hati saya nggak cocok. Ketika ada satu pemilihan yang barusan kita jalani beberapa tahun ini, saya tanya sama seseorang, lah kamu milih siapa? Milih ini. What? Jejak korupsinya di depan mata kita. Masalah korupsinya di depan mata kita. Masih kamu pilih? Saya bilang, hatimu itu apa enggak gerak? Ngelihat dia udah korupsi dulu kok sekarang kamu itu enggak pakai ini sama ini. Ya dia yang masih paling baik. Ya ampun Gusti Yesus. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda sudah tahu orang itu track record-nya jelek, lu pilih lagi. Itu hati sama pikiran kita tuh di mana? Betul enggak saudara sekalian? Udah jelas, makanya saudara sekalian waktu KPU keluarkan caleg mantan napi korupsi tidak bisa naik, saya setuju. Karena kalau mereka ada di sana lagi, walaupun orang jahat itu bisa berubah, tapi track record itu perlu menjadi satu pegangan, ini khususnya kalau memilih pemimpin yang ada di atas. Karena kalau pemimpin di atas kan kita nggak bisa kontrol. Pemimpin di atas kita kan sulit ngasih masukan. Ya. Mahasiswa-mahasiswa demo-demo juga belum tentu didengar. Karena pemimpin di atas. Tapi kalau pemimpin di bawah, nah kita punya kesempatan. Nah kalau untuk pemimpin di bawah, saudara sekalian supaya mereka punya rekam jejak, track record, pengalaman, maka kita sebagai pemimpin di atas, tugas kita kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Kasih kesempatan anak-anak muda kita biar mimpin, saudara, pemimpin-pemimpin di bawah kita, mungkin memimpin satu kepanitiaan, ya, satu kegiatan, saudara, lihat track record-nya. Oh ini bisa dipercaya nih, oh ini bisa ini, oh ini bisa, oh ini bisa, oh kelemahannya di sini, kita bisa tahu kelemahan dan kelebihannya, tapi sambil kita melatih, kita kasih kesempatan sehingga dia punya track record, rekam jejak yang kelihatan di depan mata kita. Karakternya kelihatan, kompetensinya kelihatan. Tapi kalau untuk pemimpin di atas kita, gimana milihnya? Tentang rekam jejak. Lihat pengalaman sama prestasi kepemimpinannya. Pengalamannya apa? Prestasinya apa? Dengar baik-baik saudara sekalian, jangan lalukan khotbah ini. Reputasinya bagaimana? Anda mungkin sudah lihat infografis ya, tanpa bermaksud melakukan apapun, tapi maksud saya gini, lihat pengalaman yang satu dengan yang lain. Sudah pernah nggak mimpin rakyat di level-level sebelum presiden? Ini logikanya begitu. Wali kota pernah, gubernur pernah, presiden pernah. Yang ini
mimpin peleton, gaya militer. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Tapi terus lihat reputasinya, rekam jejaknya. Saudara-saudara sekalian, itu penting buat catatan kita. Berhikmat dan mengerti apa yang seharusnya kita atur buat perkara itu. Lihat reputasinya, lihat saudara sekalian, kalau dari dulu sih sebetulnya saya belajar tentang kepemimpinan itu ngelihat Alkitab. Alkitab tuh bilang gini, Alkitab lu ya, lihat keluarganya. Barang siapa tidak tahu bagaimana cara dia memimpin keluarganya, jangan dia berharap memimpin jemaat Tuhan. Itu termasuk aku loh. Jadi kalau aku belum berhasil melayani istriku, Ibu Liana, dan melayani lebih, ya, melayani keluargaku inti, maka sebetulnya jangan ngomong tentang melayani orang lain, walaupun memang bisa. Kompetensinya mungkin bagus, tapi secara karakteristik, saudara sekalian mengalami sebuah hal yang yang kurang. Karena itu saudara-saudara sekalian, lihatlah ya rekam jejaknya dan berikan suara Anda. Pesan akhir dari firman Tuhan, kata KPU, ya, kata KPU, kalau milih itu satu saja. Kalau milih dua, itu nanti suaranya tidak sah. Jadi saudara sekalian, Anda lakukan pilihan Anda. Nah, menutup sharing hari ini, saudara sekalian kesimpulan, teman-teman pemusik bisa hadir. Itulah sebabnya jika kita melakukan pemilihan pemimpin di bawah atau di atas kita, perhatikan terus karakternya, kompetensinya, dan pengalaman-pengalaman rekam jejak yang ada, sehingga itu membuat kita memilih pemimpin yang tepat, yang berasal daripada Tuhan. Selamat memilih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.